warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan kembali yaitu bagian 2-nya. Nah, jadi kemarin sudah Ibu bahas tentang definisi, jenis, dan juga ciri dari fabel dan legenda. Nah, masih ingat kan anak-anak? Nah, untuk bagian kedua di mind map-nya ini kita bahas tentang unsur pembangun fabel dan legenda. Jadi sesuai dengan judulnya yaitu apresiasi fabel dan legenda. Bagaimana cara mengapresiasi? Yaitu dengan cara mencari unsur pembangun yang ada dalam cerita fabel dan legenda. Apa saja unsur pembangun tersebut? Nah, yang pertama yaitu unsur intrinsik. Nah, jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam, ya kan, dari dalam. Nah, ada juga yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, X itu dari luar. Jadi, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar. Nah, anak-anak bisa buka bukunya di halaman 94. Nah, di sini dibahas bagian unsur intrinsik cerita fabel dan legenda. Jadi, unsur intrinsiknya ada apa saja? Ada tema, amanat, penokohan, alur, gaya bahasa, sudut pandang, dan latar. Nah, yang pertama dulu Ibu jelaskan. Nah, yaitu di sini ada tema. Nah, setiap cerita pasti memiliki tema. Sebelum juga kita membuat cerita selalu ada tema. Nah, tema ini adalah pusat permasalahan. Nah, jadi masalah dalam cerita tersebut apa? Nah, di sini bisa dituliskan atau disampaikan melalui tema. Nah, biasanya cerita fabel dan legenda itu tidak jauh-jauh dari nilai moral dan nilai sosial. Nah, jadi di sini pasti membahas tentang baik buruknya tingkah laku tokoh atau saling tolong menolong dan sebagainya. Nah, jadi di sini tema itu adalah pusat permasalahan ceritanya. Nah, yang kedua amanat. Nah, jadi amanat ini berkaitan dengan tema. Kalau temanya tentang sosial, berarti amanatnya juga tentang sosial. Tolong menolong sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Nah, berarti amanatnya juga seperti itu. Jadi anak-anak, amanat ini adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Jadi pesannya bisa pesan moral atau pesan pendidikan. Nah, jadi tema dan amanat itu saling berkaitan. Nah, bagian yang ketiga anak-anak yaitu ada penokohan. Nah, ini sama juga dengan perwatakan. Watak, nah itu berarti sama dengan sifat, sikap dari seorang tokoh. Nah, jadi sifat dan watak tokoh itu bisa dilihat secara langsung dan juga bisa dilihat secara tidak langsung. Nah, jadi untuk penokohan tadi adalah sifat tokoh. Nah, di sini kata Ibu tadi Ibu jelaskan ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu disebut dengan analitik. Sedangkan secara tidak langsung disebut dengan dramatik. Nah, apa itu analitik? Nah, itu tadi yang secara langsung misalnya menjelaskan si tokoh atau misalnya kita contohkan tokohnya adalah kura-kura. Nah, bersifat baik hati namun lamban dalam mengerjakan sesuatu. Nah, buaya sifatnya misalnya serakah, jahat dan sebagainya. Nah, itu secara langsung. Nah, di sini disebutkan baik atau misalnya sombong dan lain-lain. Sedangkan dramatik tidak langsung. Nah, di sini bisa dilihat dari dua bagian. Yang pertama bisa dilihat dari tingkah laku tokoh. Nah, misalnya tokohnya sering mendongakkan kepala ke atas, itu berarti orangnya atau tokohnya sombong. Atau misalnya senang mengejek temannya,
Nah, di situ sudah terlihat bahwa tokohnya tidak baik. Nah, atau misalnya semut senang membantu, nah atau menolong teman-temannya. Nah, berarti di sana dilihat bahwa tingkah laku semut baik. Nah, yang kedua bisa dilihat dialog antar tokoh. Nah, misalnya sering memaki, nah atau marah-marah, tentunya tokohnya sudah terlihat bahwa di sana sifatnya pemarah. Nah, atau misalnya di sini sering berkata sopan, nah atau sebagainya. Nah, itu berarti baik hati. Nah, jadi ini untuk bagian penokohan. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, Ibu lanjutkan ya. Nah, yaitu yang bagian 4, yaitu alur. Alur ini juga disebut sebagai plot. Plot atau alur itu adalah jalannya cerita. Nah, jalannya cerita itu bisa dia menaik, lanjut dari awal sampai akhir, bisa juga dia ke mundur lagi, nah atau campuran. Jadi jenis alur itu ada 3 bagian. Nah, jadi ini tadi adalah jalannya cerita. Oke. Nah, jadi ada 3 bagian pada alur, yaitu ada alur maju, terus ada alur mundur, dan juga ada alur campuran. Nah, maju berarti ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, kalau mundur berarti di sini ada mengingat masa lampau, nah atau kenangan yang dulu misalnya dimasukkan lagi dalam cerita. Nah, sedangkan campuran itu bergabung dari alur maju dan juga alur mundur. Nah, tapi kalau dalam cerita fabel dan legenda itu sering menggunakan alur maju. Nah, yang ini. Oke. Nah, lanjut yang bagian 5 yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini tentunya juga termasuk ke dalam unsur intrinsik. Nah, jadi bagaimana cara pengarang menuliskan, mengarangkan ceritanya. Nah, ini bisa dilihat dari gaya bahasanya, yaitu ciri khas pengarang dalam menampilkan ceritanya. Gaya bahasa itu berkaitan dengan majas. Nah, agar cerita tersebut lebih bagus, indah dibaca, tentunya menggunakan majas-majas atau kata-kata kiasan dalam cerita. Nah, yang paling sering itu adalah majas personifikasi, keinsanan, yaitu benda mati diibaratkan seperti manusia. Nah, jadi gaya bahasa itu juga disebut dengan majas. Nah, di sini Ibu jelaskan keterangannya ya. Nah, untuk yang bagian 5. Nah, ini tadi adalah majas. Contohnya yang paling sering personifikasi. Nah, oke, yaitu keinsanan, ini person. Nah, jadi diibaratkan